Siapa yang suka hidup di bantaran rel kereta? Di sini, warga hidup dengan nyerempet-nyerempet bahaya. Kalau bahaya sih sebenarnya sangat bahaya, karena kan kereta tidak bisa berhenti begitu ada kejadian langsung berhenti kan. Tapi ya mau gimana lagi, orang memang udah tempatnya di sini. Alhamdulillah aman. Itu anak-anak kecil aja main-main sendiri juga aman, alhamdulillah. Emaknya mana pernah ngikutin anak-anak main, enggak. Tapi ya alhamdulillah sih aman. Untuk masalah kebisingan kereta lewat, mungkin kalau yang udah lama, udah terbiasa sih nggak masalah mungkin ya. Tapi kalau untuk pendatang baru mungkin mereka agak sedikit terganggu gitu ya untuk istirahatnya. Mungkin untuk kalau pendengaran mereka bagaimana setelah mereka tinggal di sini. Kalau nggak betah mungkin mereka sebulan aja pindah gitu ya kan. Nah, kalau yang kita udah lama ya udah terbiasa aja sih gitu ya. Tapi ada bahaya diam yang selama ini kurang dibahas, yaitu menyangkut bising. Kebisingan dan dampak ikutannya kepada warga di sekitar pemukiman DPR ini. Berisik lah. Ada kereta jam 1 masih ada, Pak. Jam 1 masih ada. Aku keluar kan sini masih ada. Ya lama nggak bisa tidur, berisik terus dong. Di kampung. Tidurnya pulas kalau di kampung. Nggak dengerin ini sih kereta. Makanya kalau pulang kampung tidur terus. Sampai nggak sholat nggak apa, tidur terus lah. Nggak ini sih kupingnya kedul kereta. Nah ini denger kereta kalau pulang kampung. Ya kalau ngelaksonin pas deket kuping ya pasti kaget lah. Gitu. Kalau enggak ya karena udah biasa sih. Ya kenceng. Kalau apalagi kalau kadang ada kan kereta yang kayaknya apa waktunya mepet, apa itu kayak yang buru-buru ya kenceng. Tapi ya karena kita udah terbiasa di sini jadi ya udah nggak gimana, udah biasa lah, udah nggak keganggu gitu. Kalau biasanya ya kayak deg-degan gitu ya, tapi lama-lama buat sana-sananya enggak. Yang penting mata ngantuk ya mungkin langsung bisa tidur. Tadinya ya kayak goyang gitu, apa kereta barang gitu kan kayak goyang gitu, kayak diayun. Tapi udah biasa enggak? Udah biasa itu. Enggak kaget, ya kaget tapi kan kalau lagi suara kenceng gitu. Manusia punya keterbatasan dalam menerima intensitas suara yang masuk telinga. Jadi, ada batas toleransinya, yaitu 70 desibel. Seberapa kencang intensitas suara kereta api yang lewat di depan rumah warga di permukiman yang dekat lintasan rel ini? Menggunakan aplikasi suara, tim nalar mendapat hasil yang mencengangkan. Ternyata, intensitas suara kereta yang lewat mencapai 97 desibel. Jika terpapar selama 30 menit secara terus-menerus, tanpa perlindungan telinga dan terhalang bangunan, intensitas suara sekencang itu dapat merusak pendengaran. Apalagi itu terekspos bertahun-tahun, ya bisa, kumulatif. Saya tidak pada posisi bisa mengatakan itu menyebut sebagai sumber suara yang dapat menimbulkan gangguan pendengaran ya tadi, karena banyak faktor. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi sampai terjadinya gangguan pendengaran. Nggak usah jauh-jauh, tidak cuma rel kereta Mbak sebenarnya. Makanya kalau di luar negeri sekali lagi itu sampai diatur. Ya, diatur. Kenapa? Mungkin mereka berangkat dari situ. Jadi bising belum tentu membuat ketulian, ya benar. Masyarakat mungkin akan mengatakan, saya tidak tuli gara-gara rel kereta kok. Ya benar. Tetapi yang kita belum pernah eksplor mungkin faktor psikologi. Bagaimana anak-anak mereka belajar jam sore yang harusnya bermain, nonton TV, mungkin sesuatu yang bermanfaat dengan suara itu sehingga aktivitas yang bermanfaat itu tidak bisa dilakukan. Bagaimana mereka yang bekerja capek-capek, ya mungkin mereka bukan pekerja kantoran, pekerja yang menguras fisik, menguras pikiran, sampai rumah diganggu dengan bising yang 97 desibel.
Padahal, kereta lewat nyaris antara 5 menit hingga 10 menit sekali di permukiman depan pintu rel ini. Meskipun ada jeda, tapi akumulasi dalam sehari itu tetap saja menjadi suatu jejas pada organ yang disebut rumah siput itu. Ya, tadi kita membicarakan contohnya nonton film. Nonton film itu hanya 2 jam, kita rasanya pengang, atau orang di diskotik ya 6 jam pengang, tapi setelah itu istirahat berjam-jam dan tidak setiap hari, setiap menit. Nah, kalau Anda katakan bisa, sekali lagi bisa mempengaruhi fungsi pendengaran sehingga menimbulkan gangguan pendengaran, sangat bisa. Dan kerentanan dari organ pendengaran setiap orang berbeda-beda. Kalau kebetulan yang rentan, ya itu akan menimbulkan kerusakan. Ya, misalnya orang itu pada kondisi di mana memiliki penyakit yang mempengaruhi sirkulasi darah di rumah siput atau koklea tadi, ya, akibat misalnya pasien diabetes, pasien hipertensi, ya, aliran darah nggak lancar. Itu kalau kemudian rumah siputnya menerima trauma bising, itu bisa ada istilah medis lebih mudah terjadi gangguan. Dengan intensitas suara kereta mencapai 90 desibel, rumah warga yang jaraknya kurang 2 meter dari lintasan rel kereta jelas-jelas tidak sehat bagi telinga. Lalu, berapa jarak aman rumah warga agar tidak terpapar suara kereta sekencang 97 desibel? Pertanyaan sederhana tapi sulit sekali jawabnya, karena kembali lagi adalah Anda telah mengukur 97 desibel. Ya, 97 desibel mungkin ya kalau kita berbicara mungkin lebih dari 10 meter ya, supaya intensitasnya turun di bawah 85 desibel. Ya, itu juga mudah sebetulnya, Anda ukur di samping segitu. Kemudian Anda nunggu kereta berikutnya, Anda pindah 5 meter dari rel kereta berapa turun, dan Anda bisa punya data misalnya ternyata jarak 20 meter itu hanya 70 desibel. Nah, Anda bisa mengatakan bahwa 20 meter adalah jarak aman untuk dari sumber bunyi ya, tapi tidak ada kaitan dengan urusan tinggal di samping rel kereta ya, tetapi bahwasanya dengan sumber bunyi rel dan roda kereta itu aman dari pada jarak sekian, seperti itu. Karena di kami belum pernah ada yang meneliti itu, rel dan roda kereta sebagai sumber bising. Menurut Dwi Sugiyati, Ketua RW 09, sejauh ini tak ada warga di bantaran rel kereta Pejompongan yang mengeluhkan punya masalah dengan pendengarannya. Penyakit kayak gitu mah nggak ada, penyakitnya paling penyakit macam sekarang diabetes. Tapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak boleh tinggal diam. Dari segi apapun, dari aspek keselamatan nyawa hingga kesehatan pendengaran, menghuni rumah yang cuma berjarak kurang 2 meter dari rel kereta sangat tidak layak. Kalau perihal paparan bising, jangankan berbicara tentang rel kereta. Di negara maju, desibel atau intensitas bunyi pesawat pun dibuatkan aturan. Sebagai contoh misalnya di London ya, itu pesawat-pesawat tertentu saja yang boleh mendarat dan terbang take off dari sana dikarenakan ada aturan membatasi desibel. Ya, desibel dari sumber suara mesin pesawat itu. Nah, jadi kalau rel kereta sudah pasti yang paling baik adalah tidak ada orang tinggal di samping rel kereta, itu sudah pasti. Ya, kenapa? Betul, dia sebagai sumber bunyi. Yang kedua, resiko tertabrak yang tidak ada urusan dengan pendengaran seperti itu, ada baiknya adalah merelokasi atau meniadakan orang yang tinggal sangat dekat dengan sumber bunyi yang berupa rel dan roda kereta. Itu nomor 1. Menurut Arifin, Pemprov DKI Jakarta sudah sering sekali ada rencana relokasi permukiman kumuh tersebut. Tapi hingga saat ini hanya wacana saja.
Kalau buat digusur memang sering banget sih pada saat itu ya wacana kita mau direlokasi gitu kan ke tempat ya kan yang lebih bagus kan mau digusur. Yang seingat saya dulu ya pada saat itu juga almarhum bapak saya juga ikut gitu untuk mempertahankan wilayah ini gitu ya kan biar jangan digusur ya kan dengan alasan apa gitu kalau memang digusur harus kemana terus bagaimana dengan mata pencarian mereka selama ini kan gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini ya itu hanya sekedar wacana ya kan ya walaupun itu ada gitu untuk tempat tinggal ya kan ya selagi kalau misalnya memang ada wacana untuk dipindahkan kita juga siap kan gitu mau nggak mau karena kita cuma numpang di sekitar bantaran rel ini.